Oke, selamat malam. Sudah pada join? Sudah? Oke, selamat malam ya. Kita lanjut ke chapter 7. Sebentar ya, saya minta waktunya 5 menit ya untuk sholat maghrib.
居然赔500万，今天我签了一份手机平台的保密协议，违约金额高达500万，可以看得。Oke, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 7. Chapter 7 masih membahas tentang fuzzy, itu fuzzy inference system. Lanjutan dari kemarin. Bisa Pak, presentasi nggak dulu ya Pak? Bentar ya, saya buka. Sebentar, saya buka materinya. Oke. Oke ya, lanjut ke UTS-nya. Jadi UTS-nya Anda kumpul minggu depan, paling lambat ya. Saya buat hari Jumat aja. Hari Jumat jam 12. Sorry, hari Jumat tanggal 12 jam 12 malam paling terakhir. Jadi di sini Anda presentasi tentang apa sih proyek yang akan dibuat, terus latar belakangnya, terus Anda buat konsep ide kreatif apa kira-kira yang Anda akan buat, terus metode apa sih yang nanti Anda akan gunakan. Habis itu gambaran ya atau desainnya boleh, nggak harus sampai benar-benar oke, atau Anda buat flowchart-nya dan lainnya, atau tampilan UI UX-nya. Oke, Anda presentasikan kurang lebih 15 menit ya. Anda kirim ke email saya atau Google Drive. Video semua dan lainnya Anda kirim buat judul UTS _ PSI _ nama kelompoknya. Oke, ini contohnya. Ada yang mau ditanyakan soal UTS-nya? Silakan.
Ya, Darwin, siapa? Itu ya Darwin benar Pak. Ya. Itu kan ada tulis source code-nya. Source code-nya juga dikirim. Maksudnya kan misalnya kalau misalnya kita cuma desain UI Nggak UX-nya. usah, nggak usah. Oh. Itu kalau seandainya ada ya. Kalau seandainya baru desainnya nggak perlu. Ya. Lalu ya. Saya mau tanya itu nanti project ini kan berarti ini project buat akhir kan nanti kan? Iya, ini project setengah jadinya. Istilahnya ini gambaran umum saja, Darwin. Jadi masih kayak kemarin ya Pak. Yang penting aplikasi yang kita buat nanti harus ada berunsur artificial intelligence gitu ya? Iya, masih seperti kemarin saja. Jadi, misalnya kan, ya, kenapa Darwin? Jadi kalau misalnya mirip kakak kelas gitu yang misalnya face recognition atau apa gitu, berarti boleh kan? Boleh, nggak masalah. Oke. Ya, ada contoh-contohnya boleh ya. Istilahnya ini kan kalau UTS kan project setengah jadi, nggak harus sampai shortcut-nya ataupun sampai aplikasinya running. Yang penting presentasi ya, presentasi dijelaskan ya, gambaran umum membuat tentang ini, bla 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 nanti diceritain gitu. Istilahnya Anda buat setengah dulu sampai desainnya. Yang penting kan kalau kita buatkan konsepnya, Anda buat tentang apa? Tentang ini tentang buat tentang contohnya fuzzy, terus sampai segini aplikasinya, terus nanti modelnya ini sketsanya seperti ini ya. Jadi Pak, proyeknya belum jadi dan saya hanya buat desainnya, boleh desainnya apa saja boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting ada gambaran umum nanti seperti ini yang kira-kira yang akan dikerjakan. Oke? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal UTS-nya? Sudah paham? Clear? Sudah jelas? Terus bagi yang bimbingan sama saya, hari Minggu jam 8 malam ya, bimbingan 1 jam saja, siapkan bab satunya, saya pengen lihat proses progresnya sampai mana. Oke ya? Kalau seandainya mungkin Pak, saya hari Minggu ada keperluan, nggak masalah, yang penting Anda send bab satunya. Nanti kita discuss. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Jangan lupa ya, Anda harus, karena Anda sekarang kan sudah semester, ini semester berapa Darwin? 6 kan? Iya benar Pak. Ya, semester 6 itu Anda kalau seandainya ada sertifikasi, Anda dari sekarang ikut ya. Kemarin ada bimbingan saya mahasiswa, itu sudah semua sudah clear. Itu dia kurang sertifikasi 2 sama sertifikat kayak ikut seminar. Jadi nggak bisa sidang skripsi. Kan sayang sekali ya. Gara-gara itu Anda terhalang sidang skripsinya nanti. Jadi ngomong baru semester 6, itu kalau seandainya Anda sertifikasi internasional kurang, Anda sebaiknya ngambil ya. Tujuannya kenapa? Nanti itu jangan sampai jadi problem Anda nanti waktu skripsi. Terus TOEFL-nya juga ya, TOEFL-nya itu harus lulus. Terus kalau ada sertifikat itu Anda kumpulkan, nanti itu untuk ajukan KUM untuk sidang Anda. Karena Anda tinggal 1 semester lagi ya. Karena semester 7 kan Anda sudah tidak ada kuliah lagi ya. Istilahnya ada sih ada, tapi nggak terlalu banyak. Mungkin 1 kelas, 2 kelas. Gitu. Oke. Kalau sertifikasi, kalau yang saya tahu itu kurang lebih yang saya lupa ya yang untuk sertifikasinya. Licen minimal berapa, Chen? Saya lupa. Sertifikasi 3 ya? Minimal sertifikasi 3, Pak. 3. Kalau sertifikat berapa, Chen? Sertifikat apa, Pak? Kalau kan ada harus sertifikasi 3, kan ada sertifikat juga kan, sertifikat ikut seminar dan lainnya itu berapa? Itu totalnya sebenarnya
SA-nya minimal 60 poin untuk mendapatkan C. Mm-mm. Tapi satu sertifikat internasional itu udah 15. Oh, gitu. Berarti total ini ya, total kan minimal 3 sertifikasi internasional, sisanya kan sertifikat kayak seperti seminar dan lain-lainnya kan itu kan dikumpulin kan jadi poin. Iya, Pak. Ya, jadi 60 ya. Oke. Deren sudah lengkap semua tiga-tiganya? Sudah? Karena Anda semester depan ini ya, skripsi kan? Kalau sudah berarti aman ya. Berarti bisa santai ya dulu. Oke. Oke, bagi yang mungkin ada teman-teman Anda yang belum sampai 3 ya, itu usahakan. Terus TOEFL, TOEFL-nya itu harus selesai. Ya, itu harus selesai. Terus ada satu lagi kemarin kan, bimbingan Pak Suwarno, itu TOEFL-nya nggak lulus. Jadi dia sertifikasinya sudah 3. Sertifikatnya sudah banyak, tapi TOEFL-nya nggak lulus, nggak bisa juga gitu. Jadi Anda harus kejar ya itu sampai selesai. Oke. Nanti kita cerita lagi. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Oke. Di chapter 7 ini kita bahas tentang fuzzy inference system atau FIS ya. Nih. Ini kelanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kan secara general itu membahas tentang fuzzy. Terus di chapter 7 itu membahas secara detail fuzzy inference system. Oke, di sini ini secara umum. Jadi fuzzy itu ada 3, ada Tsukamoto, ada Mamdani, dan ada Sugenong. Terus bagaimana model untuk fuzzy-nya? Oke, alurnya bagaimana atau flow-nya? Jadi flow-nya itu Anda input data, terus fuzzifikasi, baru fuzzy inference system ini logiknya pakai algoritma apa, untuk fuzzy-nya baru defuzzifikasi, baru nanti akan hasil outputnya. Di sini contohnya saya menggunakan MATLAB ya. MATLAB salah satu yang paling gampang untuk simulasi fuzzy. Selain MATLAB, kita juga bisa pakai RStudio ataupun pakai Python. Itu salah satu untuk AI-nya ya, untuk simulation-nya. Oke. Terus kita bahas secara umum apa itu metode Tsukamoto. Oke, ini secara detailnya. Jadi di metode Tsukamoto ini istilahnya bagaimana kita untuk penggunaan fuzzy-nya itu algoritma if then. Jadi nanti di sini Anda mencari untuk bagaimana kita direpresentasikan dengan suatu himpunan CRISP ya, untuk fungsi keanggotaan yang monoton. Ini seperti kemarin. Terus di fuzzy Tsukamoto itu output hasil inferensinya dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas untuk nilai lambda CRISP-nya. Jadi berdasarkan apa sih lambda untuk predikat atau untuk first strength-nya. Ini untuk secara umum apa itu Tsukamoto. Terus di metode Tsukamoto itu hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata berbobot. Bagaimana untuk perhitungan rata-rata berbobotnya. Oke, terus ini contohnya penggunaan Tsukamoto. Contohnya misalnya kita ada 2 var input, ada var1 X, var2 Y ya, dan var1 output var3 Z. Ini contohnya. Terus var1 terbagi atas himpunan, contohnya himpunan A1 dan A2. var2 terbagi atas himpunan B1 dan B2. var3 terbagi atas himpunan C1 dan C2. Jadi di sini kita ada untuk 2 aturan ya. If X is A1 and Z is B2, then Z is C1. Ini adalah untuk aturannya. Jadi ini model aturan Tsukamoto. Di Tsukamoto ini kan kita menggunakan metode if then. Jadi ini yang kita pakai.
if then-nya. Ini contohnya ya. If dan then. Ini secara umum bagaimana sih proses untuk diversifikasinya penggunaannya untuk fuzzy inference system Sakamoto. Ini contohnya. Ya, ada var1, var2, var3. Oke. Ini contoh seperti kemarin untuk pencariannya. Oke, ini modelnya. Oke, ini kita untuk mencari nilai-nilainya. Oke, jadi dari semua itu nanti didapat berapa sih rata-rata terbobot nilainya. Ada lambda 1, Z1 ditambah lambda 2, Z2 ditambah lambda 1 plus lambda 2. Ini untuk perhitungannya. Jadi contoh permasalahan seperti ini. Oke, suatu perusahaan makanan kaleng setiap hari rata-ratanya menerima permintaan sekitar 55.000 kaleng. Dan dalam 3 bulan terakhir permintaan tertinggi sebesar 7.500 kaleng. Makanan kaleng yang masih tersedia di gudang setiap harinya rata-rata 7.000 kaleng, sedangkan kapasitas gudang maksimum hanya dapat menampung 13.000 kaleng. Jadi, apabila sistem produksinya menggunakan aturan fuzzy sebagai berikut, oke, yang ini ya, jika if permintaan turun, kita refresh yang kemarin ya, turun dan persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah, dan jika permintaan naik dan persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Seperti ini. Tentukan berapa jumlah yang harus diproduksi hari ini. Jika permintaan sebanyak 6.000 kaleng dan persediaan yang masih di gudang sebanyak 8.000 kaleng. Ini contohnya. Jadi ini di fuzzy itu kita ada contohnya ada 3. Pertama, membuat himpunan dan input untuk fuzzy. Oke, ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu pertama, permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu istilahnya kita untuk permintaan naik dan turun. Kedua, persediaan. Jadi ada permintaan, ada persediaan, dan ada produksi barang. Persediaan itu terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu banyak dan sedikit. C-nya itu produksi barang terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Ini contohnya ya. Jadi kalau seandainya ini permintaannya turun. Oke. Terus ini kalau permintaannya naik. Data ini didapat dari ini. Dari kasus ini yang kita mengulang yang kemarin ya. Supaya Anda lebih jago lagi. Oke. Oke. Terus ini contohnya, jadi ini nilainya 0,08, satu lagi 0,05. Oke, 0,05 itu didapatnya dari mana? Oke, jika permintaan 60.000, maka nilai keanggotaan fuzzy pada tiap-tiap himpunan adalah himpunan fuzzy turun, oke, sama dengan ini ya, 0,08, dan himpunan fuzzy naik ini kan dari 60.000 adalah 0,05. Oke, ininya diperoleh dari mana? Ini ya 2. Oke, ini yang rumus kemarin. Oke, Anda bisa buka yang slide kemarin. Oke, ini dibagi dengan 60 dikurangi 75 ya. 75-nya itu didapat dari mana? Ini. Ini ya, tertinggi sekitar
75.000. Oke, ini dikecil ya, jadi 55, 75, 7, 13. Oke. Selanjutnya dari ini, maka dari rumus yang kemarin kita masukkan untuk inputnya kita dapat adalah 0,5. Ini kita untuk menghitung variabel persediaan. Oke, ini untuk memudahkannya. Jadi ada sedikit, ada banyak. Ini ada turun, ada naiknya. Oke. 0,25 sama 0,5. Ini dapatnya dari mana? Ini dari untuk keanggotaan CRIPS-nya yang kemarin ya. Contohnya, persediaan sebanyak 8.000 kemasan per hari, maka nilai keanggotaan FAZI pada tiap-tiap himpunan adalah seperti ini. Oke ya, jadi sedikit. 10 dikurangi 8 dibagi 10 dikurangi 2, maka hasilnya 0,25 dan banyaknya itu adalah 0,5. Jadi rank nilainya itu dari 0,25 sampai 0,5. Oke. Terus ini contoh bagaimana kita untuk perhitungan variabel untuk produk barangnya. Jadi untuk produk barangnya itu istilahnya kita untuk berkurang dan bertambah. Jadi permintaan per hari itu contohnya seperti ini ya, dari per 1000 kaleng. Oke, ini didapat dari kemarin. Ini istilahnya untuk kita merumuskan untuk berkurang. Dan ini kita untuk bagaimana sih untuk merumuskan untuk bertambahnya. Oke, terus setelah didapat kita lanjutkan untuk aturannya. Jadi ini aturan pertama ya. Aturan pertama atau R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi kita cari ya, ini kan istilahnya untuk operator yang digunakan adalah kita menggunakan N. Sehingga ini nilainya ini. Oke. Terus selanjutnya ini kita untuk berkurang. Maka didapat nilainya ini. Terus untuk aturan kedua, ini jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Ini untuk min, kayak untuk sedikitnya, maka didapat nilai adalah 0,25. Kita ngambil yang minnya. Oke, ini masukin nilainya ke sini, 0,25 ya, untuk nilai ininya. Maka didapat 4,375. Ini untuk aturan perhitungan FAZI-nya. Terus untuk aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Contohnya gini ya, operator yang digunakan adalah kita menggunakan N. Sehingga nilainya itu adalah sama 0,05. Oke, maka untuk melihat himpunan bertambah, maka didapat hasil akhirnya itu 62,5. Ini untuk aturan keempat, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Operator yang digunakan adalah N ya, di contohnya. Maka didapat 0,08. Ini paling kecil. Terus untuk mencari nilai Z4-nya itu didapat 70,2. Setelah kita dapat aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4, maka kita menggunakan untuk penegasan atau defasifikasi. Defasifikasi ini didapat dari yang tadi, aturan 1, 2, 3, 4. Setelah ketemu maka didapat totalnya itu adalah 58.703 kaleng yang harus diproduksi hari ini. Oke, ini contoh sederhana sambil mereview yang kemarin. Oke, terus di FAZI ada 3. Kita yang sampai Mandani saja ya. Nanti
pengembangannya. Yang penting kalau Anda sudah tahu konsepnya, itu Anda tinggal ngembangin lagi. Jadi di fuzzy inference system yang kedua kita bahas tentang Mamdani. Mamdani adalah salah satu yang fuzzy yang gampang dipakai, yang sering dipakai untuk skripsi ataupun untuk riset. Kenapa itu? Karena salah satunya lebih simpel dan lebih gampang. Jadi metode Mamdani itu pertama kali ditemukan sama Ibrahim Mamdani tahun 1975 dengan konsep itu metode Max-Min. Jadi kalau seandainya Anda punya gagasan, punya teori baru, Anda boleh tambahkan dengan nama Anda ya, untuk istilahnya biar terkenal atau dikenang gitu. Di metode Mamdani ini variabelnya itu ada variabel input dan ada variabel output. Jadi di sini itu kita bagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy, dan fungsi implementasinya menggunakan aturan memilih fungsi keanggotaan. Jadi di sini itu yang paling minimum itu nanti yang akan mengambil keputusan yang maksimum. Ini disebut dengan algoritma Max-Min ya di Mamdani. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi contoh Mamdani itu bagaimana sih kita untuk memutuskan hasil seandainya ada case-nya seperti ini. Apakah suhu 24 derajat termasuk rendah atau normal, dan apakah suhu 27 derajat termasuk normal atau tinggi? Ini ada sensor ya, contohnya ada sensor 1, sensor 2. Ini ada suhunya. Jadi di sensor 1 itu 24 derajat ini tergolong dari sini, antara tengah-tengah rendah dan normal. Sedangkan untuk 27 derajat itu di sini antara normal dan tinggi. Kalau di sini itu antara rendah dan normal. Ini untuk sensor 1 dan ini untuk sensor 2. Oke. Selanjutnya, di dalam Mamdani itu hasil keputusannya apakah suhu 24 derajat termasuk rendah atau normal, maka di sensor 1 itu rendah 0,5, normal 0,55, maka minnya itu adalah rendah. Kita ambil yang paling kecil untuk Mamdani. Terus dengan sensor 2 itu rendah 0,6 dan normal 0,4, maka minnya itu adalah normal 0,4. Jadi maka hasil keputusan adalah max-nya 0,5, 0,4 ya, yang ini. Maka suhu 24 adalah rendah. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan Mamdani, karena setiap masing-masing metode itu beda untuk modelnya. Ya, tapi untuk istilahnya fuzzy inputnya itu sama ya untuk perhitungannya. Jadi sedangkan untuk metode Sugeno itu mirip dengan Mamdani. Di Sugeno ini variabel input dapat lebih dari himpunan fuzzy, sedangkan variabel outputnya berupa suatu konstan ataupun suatu persamaan. Oke. Di Sugeno bagaimana kita untuk implementasi menggunakan fungsi keanggotaan ya. Jadi di sini untuk minimum dan untuk maksimumnya. Oke, ini contoh kita untuk diversifikasi ya. Contohnya ada suhu, ada kebisingan, ada pencahayaan. Diversifikasi kita menggunakan contohnya penalaran if then, diversifikasi baru output. Oke, contohnya ini ya, ada rule 1, suhu, kebisingan, pencahayaan, jumlah produk. Jika suhu rendah dan kebisingan tenang dan pencahayaan redup, maka rata-rata jumlah produknya adalah 148. Ini contoh sederhana ya. Oke. Jadi ada studi kasus, nanti Anda kerjakan aja ya pelan-pelan, nggak harus minggu depan Anda fokus. Jadi 2 minggu lagi waktu kelas CEP
semester 9 ya. Sebelum Anda mulai kuliah, Anda presentasikan ya untuk tugasnya. Oke. Jadi tugasnya ini, suatu perusahaan akan melakukan perkiraan terhadap produk suatu barang tiap bulan. Untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi tersebut digunakan pendekatan fuzzy. Dalam kasus ini terdapat parameternya ya. Istilahnya kita untuk bagaimana kita untuk permintaan dan persediaan barang. Jadi di sini untuk istilahnya parameter keluarannya adalah barang yang sudah diproduksi di perusahaan A. Ini untuk tabel variabel fuzzy-nya. Jadi di sini kita ada fungsi, ada permintaan, ada persediaan, ada outputnya itu jumlah produk. Ada nilai untuk rentangnya ya, rentang nilai 8 sampai 24, 30 sampai 60, 10 sampai 24. Keterangannya ini jumlah permintaan per bulan, jumlah persediaan per bulan per unit, dan kapasitas produksi barang. Oke. Terus ini kita untuk falsifikasi. Oke. Jadi jika input permintaannya sedikit, maka ini rentangnya ini untuk domainnya. Ada 8, 11, 14. Di sini ada 13, 16, 19. Ini adalah untuk permintaan, ini untuk persediaan, dan ini untuk produksi. Oke. Ini untuk logiknya. Aturan rule-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini untuk fuzzy inference system-nya. Jadi jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi sedikit. Jika permintaan sedang dan persediaan sedikit, maka produksi sedikit. Dan jika permintaan sedang dan persediaan banyak, maka produksi banyak. Jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi sedikit. Jika permintaan banyak dan persediaan sedang, maka produksi banyak. Oke. Jadi kita dengan mengenai metode Mandani itu, Anda tentukan jumlah barang yang harus diproduksi apabila permintaan 18 unit dan persediaan 38 unit. Kedua, permintaan 20 unit dan persediaan 40 unit. Oke. Jadi Anda kerjakan yang ini. Ini kalau Anda ngitung manual ribet ya. Hasil akhirnya, kalau saya sih pengennya Anda buat pakai sistem, pakai aplikasi ya. Aplikasi yang sudah ada aja. Anda bisa pakai MATLAB, Anda bisa pakai Fuzzy, Python, ataupun pakai RStudio. Oke, ini. Jadi, saya pengennya hasil ininya itu tidak cari manual, pakai ini ya, simulasi pakai aplikasi. Terus, ini contohnya. Oke. Ini contohnya. Oke ya. Oke. Ini saya buat untuk implementasinya itu pakai MATLAB. Kebetulan laptopnya nggak boleh install bajakan, jadi mohon maaf saya nggak bisa nyontohin. Oke, jadi yang tadi saya share juga yang ini ya. Ini untuk yang tugas tadi. Oke. Di sini ya, karena hari contohnya, karena Valentine, Romi ingin mengajak Juli makan malam di restoran. Oke. Sebelum berangkat dinner, Romi berpikir akan membagi kebagian dengan pelayan restoran memberikan tips. Tip ini tergantung dari bagaimana sih pelayanan dan makanan. Istilahnya untuk keramah tamahannya, terus makanannya itu enak, tidak enak, sedang ya. Jadi Romi memutuskan menggunakan Fuzzy untuk istilahnya memberikan tips kepada pelayannya. Contohnya di sini, ini untuk nilainya ya, pelayanan sama dengan 7, makanan sama dengan 8.
Jika pelayan dan makanan berada pada rentang nilai 0 sampai 10, uang tipsnya itu adalah 5 sampai 25%. Jika pelayan jelek atau makanan tidak enak ya, maka tipsnya itu murah. Jika pelayanannya sedang, maka tipsnya standar. Jika pelayannya bagus atau makanannya lezat, maka tipsnya mahal. Ini contohnya. Oke. Terus, jika dapat disimpulkan bahwa pasangannya itu adalah input-outputnya. Untuk inputnya itu contohnya itu kayak jelek, sedang, bagus. Makanan itu tengik, lezat ya. Contohnya tidak enak, lezat. Outputnya itu si Romi ingin memberikan tipsnya itu contohnya murah, standar, dan mahal. Oke. Dari kasus tadi itu pelayan makanan itu istilahnya kita untuk amati menggunakan fuzzy inference system editor. Jadi pertama itu adalah kita untuk masukkan nilai untuk falsifikasinya. Di sini contohnya saya menggunakan fuzzy inference system MATLAB ya. Kita ketikkan untuk add variabelnya, baru nanti kita masukkan untuk min max-nya. Ininya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kita masukkan. Jadi untuk namanya pelayanan. Diklik ini ya, kita kan ada inputnya. Inputnya itu ada 2 dari pelayan dan makanan. Pelayanan ini pelayanan, makanan ini Mamdani, ini outputnya. Pelayanan kita klik ini pakai MATLAB ya. Pelayanan tipenya input, maka ranknya itu contohnya 0 sampai 1. Kita untuk nilai ranknya. Oke. Terus kita masukkan lagi untuk satu lagi. Oke. Jadi kita masukkan lagi ya untuk inputnya ada pelayanannya, terus ada makanannya, kita masukkan. Oke. Terus nanti outputnya dari ranknya 0 sampai 1. Oke. Setelah itu baru kita menggunakan istilahnya langkah untuk fuzzy membership atau perhitungannya ya untuk actionnya. Hitungannya bagaimana? Ini contohnya garis ini ya. Kita tentukan nilainya. Nilainya itu rank 0, 1, 01. Ya contohnya 04, 0004 ini untuk nilai ranknya. Kita untuk ranknya, tadi kita sudah buat ya ranknya itu kan dari 0 sampai 10. Oke. Terus kita untuk namanya, kita usahanya untuk keanggotaannya ya, membership function-nya untuk pelayanan jelek. Jadi minus 4, 0 sampai 4. Tipenya saya kasih nama trim F, keterangannya jelek. Sedang, ini kita masukkan nilainya 010, sedang trim F 159. Ini kan kita untuk rank-nya ya. Bagus, kita masukkan nilainya 10, 6, 10, 14. Itu kan nanti Anda masukkannya di sini untuk membership function-nya. Rank-nya ya. Oke, ininya. Rank ininya. Oke. Setelah Anda masukkan 3, jadi nanti dia kita untuk hitung ya. Ini penulisannya, pelayanannya dan lainnya kita masukkan untuk nilai keanggotaannya di sini. Ini untuk membership function pelayanan ya, bagus, jadi kan ini ya, bagus, sedang, jelek, 6, 10, 14. Ini untuk parameternya, jadi dari ranknya ini. Setelah itu kalau seandainya kita makanannya tidak enak, tengik 010 ya, 0013, lezat 0 sampai 10, ini untuk nilainya contohnya 7, 9, 10, 10. Ini murah, standar, dan lainnya Anda input semua ke sistem. Oke. Jadi nanti dia akan menghitung secara otomatis untuk membership function-nya.
Anda input datanya semuanya. Ini. Terus nanti kita menggunakan if then-nya. Ini ya. Jadi jika pelayannya jelek atau makanan tengik, maka tipnya murah. Ini dimasukkan ke sini. Oke. Kita mau menggunakan or atau menggunakan and. Oke, ininya Anda masukkan contohnya seperti ini ya. Jika if pelayanannya jelek or makanan yang ini ya, kita klik, nanti hasilnya apa. Kita tinggal drag and drop aja. Kita tambah rule-nya, kita masukkan di sini. Setelah itu otomatis nanti dia akan menghitung untuk if then-nya. Karena kita menggunakan ini ya, falsifikasinya. Setelah Anda hitung, maka dia akan menghasilkan untuk contohnya kita menggunakan untuk view-nya. Oke. Jadi nanti dia akan mendapatkan hasilnya seperti ini ya. Untuk nilai-nilainya untuk membersih function-nya. Jadi nilai outputnya itu adalah pelayanannya 7, makanannya 8, tipsnya itu contohnya 20. Oke, ini untuk 20% ya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa input diberi nilai tertentu yaitu pelayanannya 7 dan makanannya 8, ubahlah kolom input hasilnya maka untuk tipsnya itu adalah 20% ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tips yang harus dibayarkan pada Romi adalah sebesar 20% untuk memberikan tipsnya. Jadi ini untuk hasilnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau Ya. tanya, Pak. Ya. Itu kan tadi ada parameter. Itu dapat dari mana atau kita isi sendiri? Yang parameternya. Yang tadi yang mahal apa-apa yang ada tipe trim F itu. Yang ini sudah kita tentukan. Ini ya. Paramnya ini ya. Parameter kayak gitu ya. Kita isi sendiri. Itu angkanya dapat dari mana? Maksudnya gimana? Ini kan angkanya kan kalau seandainya kita membuat ini kan, nanti kita buat dari contohnya hasil reviewnya, kita mau nilainya itu berapa sih gitu. Jadi dalam kasus ini ya. Jadi ini parameter nilainya itu dari saya nilainya itu sedikit ya, dari 8, 11, 14. Ini kita yang nentukan. Oh, domain itu parameter ya? Iya, domain itu parameternya. Ini ya. Nanti ini rentangnya, kan rank-nya ya. Terus ini keterangannya. Oke. Ini contoh saya menggunakan Ini saya menggunakan MATLAB. Ya. Salah satunya kan yang paling gampang itu kan pakai MATLAB. Kebetulan saya nggak bisa demoin ya. Laptopnya tidak boleh install bajakan, sementara MATLAB kan bajakan. Terus untuk pattern-nya saya belum sempat nyari. Jadi ini nanti ya minggu depan saya cariin contohnya untuk bagaimana penerapan di Python. Sebenarnya lebih gampang pakai Python ya ininya. Tapi kalau pakai MATLAB itu otomatis langsung keluar GUI-nya ya, seperti ini. MATLAB sama dengan Python ya, sama dengan RStudio itu kan diketik. Tapi kalau kita pengen cepat yang lebih enak, kita juga kok bisa menggunakan untuk GUI-nya. Ya, jadi nilai parameter itu didapat dari kita menentukan berapa sih kira-kira untuk ring-nya atau domainnya itu. Jadi saya mau ring-nya yang dari sini. Ini kan didapatnya apakah buat sembarangan? Tidak. Ini kan kita istilahnya kan pakai riset kita. Ya. Jadi saya mau analisa kalau sedikit itu rentangnya permintaannya itu dari 8 sampai 24. Ya, ring-nya itu berapa? Oke, 8 ya. Oh, kalau banyak berarti 18, 21, 24. Ini ring-nya. Oke, rank ini, rentang ini kan dari domain ini ya, tidak boleh lebih. Contohnya kita buat rank-nya 8 sampai 24, Anda isi 30 tidak boleh.
harus sesuai dengan rentangnya. Oke, ini untuk aturannya ya. Ada lagi? Oke, bagus pertanyaannya. Next, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau Fazi biasanya sih kita di lab ya. Teori seperti saya akan habis jelasin, kita ke lab, baru otak-atik di lab. Tapi kalau sekarang kan nggak ada ini ya, praktek. Jadi prakteknya saya kasih Anda tugas supaya tidak cuma teori saja Anda bisanya. Oke, saya absen dulu ya, nanti daripada saya lupa. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Andri? Hadir, Pak. Wilson Fernando? Wilson? Dia sudah chat kan Pak? Dia ada bilang yang itu, yang download recording itu. Dia akan Apa? kerja di dia kerja di Dubai Pak. Oh iya. Oke. Kapan kemarin berangkatnya Dylan? Nggak tahu sih saya. Dia kapan berangkat? Udah. Iya. Arif Bimantoro? Hadir, Pak. Dani Lim? Hadir, Pak. Dani Lim? Hadir, Muhammad Rivaldi? Hadir, Pak. Melson? Hadir, Pak. Andri Antoni? Hadir, Pak. Rio Pak, kok nama Kusnadi? saya ada BL? Hadir, Pak. Kenapa? Itu nama saya ada BL itu, Pak. Iya, BL itu UIB ya, saya nggak tahu kan. Yang penting pokoknya, yang penting ini ya, Oh, belum lunas. selesai. Gitu. Tanya Lican ya kalau BL ya. Bel Ya, Pak. itu belum lunas. Jadi katanya kata Lican suruh bayar gitu ya, Chan. Rio Iya, Kusnadi hari hadir ini ya. terakhir, Charlie? kalau bukan dispensasi. Hadir, Pak. Ya. Lican hadir. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Denisa? Hadir, Pak. Andi? Andiko? Hadir, Pak. Jumiliono? Hadir, Pak. John Susanto? Hadir, Pak. River? Hadir, Pak. Jesili? Hadir, Pak. Lucky Andito? Lucky? Hadir, Pak. Ya. Helvin? Hadir, Pak. Hendri Wijaya? Hadir, Pak. Richard? Hadir, Pak. Jody Saputra? Hadir, Pak. Melna? Hadir, Pak. Adi Sutono? Hadir, Pak. Melvirani? Hadir, Pak. Deren? Hadir, Pak. David? Hadir, Pak. Junifer? Hadir, Pak. Derwin? Hadir ya. Juken Lee? Hadir, Pak. Mikael? Hadir, Pak. Mikael? Satu lagi? Mikael? Pak. Teddy Sanjaya? Kelvin? Kelvin? Hadir, Pak. Hadir. Yudi Hartanto? Hadir, Pak. Jenri Winata? Hadir, Pak. Derek? Ricky Ferniando? Ricky? Hadir, Pak. Ya. Melvirani? Hadir, Pak. Melvi Divalia, sorry. Melvi? Hadir, Pak. Ya. Hendra Wijaya? Hadir, Pak. Via. William Surya? Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan? Hadir, Pak. Amir? Hadir, Pak. Berarti Amir semester depan ini KP? Oh, semester ini, Pak. Semester ini ya? Iya. Nah, oke. Pak. Ya. Pak, Derek. Lembur kerja ya, Pak. Dia izin. Oh ya. Oke. Oke,
Oke, untuk UTS-nya ada yang mau ditanyakan? Minggu depan ya. Minggu depan kita tidak ada kuliah, jadi Anda cukup ngumpul UTS saja, tidak ada presentasi. UTS-nya ada yang mau ditanyakan? Sudah baca kan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal UTS? Istilahnya yang seandainya belum paham atau lainnya boleh ya, silakan Anda tanya. Ada yang mau tanyakan? UTS-nya gampang ya, istilahnya Anda buat model sama dummy-nya saja sih gitu. Terus ini ada untuk saya sudah upload materinya. Ini ya. Terus ini contohnya saya pakai MATLAB dan ini untuk tugasnya. Oke. Tugasnya Anda boleh kok pakai MATLAB ya seperti ini. Tinggal masukin aja gampang. Prototype. Atau Anda boleh pakai Python atau RStudio atau bahkan Pak, saya simulasi saya ada software untuk AI, untuk Fuzzy saya pakai ini Pak, hasilnya ini boleh ya. Gitu. Terus nanti kalau seandainya hasilnya macam-macam sedikit sih buat saya tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan pakemnya ya. Oke, nanti kan untuk gampang kita analisa bareng-bareng. Terus tugasnya Anda tidak usah cari manual ya. Cari manual seperti ini. Ini kan cari manual. Seperti ini ya. Ini kan manual ya. Cari event-nya. Kalau saya sih pengennya Anda lebih gampang aja, tinggal masukan ya. Jadi dikumpul sebelum itu Anda presentasikan ke saya, dijelaskan. Itu Anda tidak perlu repot-repot mencari ini. Karena kita orang sistem informasi. Jadi Anda cukup buat seperti ini, Anda masukkan ke sistem. Ini saya ngerjain 10 menit ya paling lama. Anda pun pasti ngerjain 10 menit paling lama. Tinggal masukin, klik. Nanti akan keluar hasilnya. Contohnya seperti ini. Oke? Jadi nggak usah Anda pusing-pusing, repot-repot cari seperti ini. Ya, seperti ini ya. Pakai ini manual tidak perlu. Ini kalau nanti Anda mau skripsi baru Anda boleh cari manual. Jadi, saya mau hasil akhirnya itu Anda boleh pakai apa saja untuk bahasa pemrogramannya. Itu hasilnya itu di aplikasi. Ada yang mau ditanyakan tugasnya silakan. Ayo. Pak, saya mau tanya mengenai tugas yang Ya, Derwin. minggu kemarin, Pak. Yang itu, yang aplikasi, Pak. Presentasinya boleh sekarang. Oh, yang kemarin ya? Iya, kan kata Ya, Bapak oke, silakan. kalau yang minggu ini itu. Iya, yang minggu ini. Oke ya, sorry. Yang kemarin ada yang belum presentasi, silakan share screen Anda presentasikan. Kemarin kalau nggak salah baru 2 kelompok atau 3 kelompok ya. Oke, Darwin, silakan. Udah nampak layar ya, Pak? Ya udah, oke. Jadi ini pertama itu saya jelasin sekilas. Saya bikinnya itu sistem diagnosa penyakit flu dan pilek. Nah, jadi di sini adalah database-nya, namanya DB penyakit. Nah, ya di sini ada gejalanya. Oke. Gejalanya ada 10 di sini saya taruh. Lalu ini penyakitnya. Ini yang nanti bakal muncul di tempat hasil diagnosa. Lalu ini adalah aturannya. Jadi ini dia cek gejalanya sama nggak dengan itu. Alasan membuat ini itu ya karena banyak orang tidak tahu perbedaan flu dan pilek. Nah, sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kok misalnya kan corona itu termasuk sejenis flu, tapi bukan pilek dia. Nah, gitu. Oke. Jadi ini saya langsung tes ya, Pak. Iya, boleh silakan. Jadi ini buat saya gampang ingat saja. Ini adalah gejalanya pilek ini.
berempat ini. Diagnosa, nih penyakitnya pilek. Pilek adalah apa? Penjelasan secara singkat. Lalu solusinya di sini. Oh, ini ada tombol kembali. Jadi satu lagi itu kan flu kan. Jadi kita sekarang tes yang flu. Perbedaan utamanya ya ini sih, mual sama kayak kalau orang yang flu itu bakal lebih lelah dibandingkan orang yang pilek. Jadi ini hasilnya flu atau influenza, penjelasannya dan solusinya. Gitu aja sih, Pak. Oke, bagus. Ya, sudah paham kan Derwin? Aspek sistem ya. Jadi kalau untuk skripsi pun bisa ya buat seperti ini. Salah satunya kalau nggak mau ribet, boleh ya. Itu kan salah satu dari untuk riset ya aspek sistem. Tapi kalau untuk skripsi nggak boleh dua itu ya, flu dan pilek aja. Tapi dia kan harus istilahnya discuss sama ahlinya, sama pakarnya gitu, untuk menentukan apa aja sih gejala-gejalanya. Gitu. Bukan ahli Google ya. Oke, Darwin, anggota kelompoknya di chat ya. Siapa saja. Next, ada yang belum presentasi kemarin? Ya, silakan. Jadi saya itu kayak food recommend Pak. Jadi ini pertama kita pilih main ingredientnya. Contohnya saya pilih daging. Lalu kita pilih dish-nya apa, itu mau pilihnya apa. Contoh saya pilih sapi, terus tipe kalorinya berapa, saya mau pilih yang normal. Lalu saya flavornya, rasanya saya mau apa, spicy, sweet, salty. Saya coba pilih spicy, lalu saya submit. Jadi nanti query-nya itu dia coba rekomend yang namanya stick with spicy sambal. Terus kalau kita pilih yang beda, hasilnya bakal beda semua. Iya Pak, kayak gitu aja Pak. Oke, bagus. Sudah paham kan Charlie bagaimana metode expert sistemnya? Iya Pak. Ini pakai forward chaining atau backward chaining? Itu yang mana ya Pak? Kamu yang buat. Kalau itu saya kurang tahu Pak. Yang penting yang ini bentuknya expert system. Saya cek di Google. Ini forward chaining ya? Ya pokoknya berdasarkan yang user pilih, query berdasarkan tipe-tipe yang dia pilih lalu dapatin datanya. Oke, good ya. Ini forward chaining yang kamu buat. Ya, ada yang backward chaining, ada forward chaining. Oke, bagus. Oke, next ada lagi? Sudah semua? Punya saya Pak. Tapi punya Boleh, saya silakan. simpel loh Pak. Bentar saya share sini Pak. Masalah. Yang penting pokoknya expert system ya. Sistem memang simpel Kenapa, ya. Pak? Jadi punya saya tuh rekomendasi olahraga Pak. Misalnya kalau kita suka lari, nanti ada pilihan lagi. Misalnya kita suka main dengan bola. Lalu kan bola bisa main di tangan dan main di kaki Pak. Misalnya kalau di kaki, rekomendasinya itu bola kaki Pak. Baliknya kalau di tangan, rekomendasinya bola basket. Itu boleh nggak? Boleh. Ini pakai forward chaining atau backward chaining, Indra? Kalau gitu saya kurang ngerti sih Pak. Kamu yang buat. Oke ya, bagus. Nggak masalah. Yang penting pokoknya paham dulu intinya konsepnya ya. Bagaimana itu expert system, terus untuk pemilihan itu kan gampang ya, pakai ingredient aja. Ya Pak. Oke, next ada lagi? Ada lagi? Sudah semua? Ada saya Pak. Oke, silakan Ardi. Saya share screen dulu. Hendra, jangan lupa anggota kelompoknya ya. Ya Pak. Ya. Pak, nampak Pak? Iya, oke. Coba. Nah, ini kita dengan metode forward chaining sih Pak.
Jadi di bawahnya ada gejala yang terpilih, kalau penyakit yang mungkin terserang gitu, Pak. Oke. Jadi ini hasilnya. Mana? Oh, yang terakhir itu ya? Iya, Pak. Solusinya ada di bawah sih, Pak. Oke, bagus ya, Adi. Oke, next. Ada lagi. Ada lagi? Sudah semua ya? Saya Pak. Silakan. Expert system gampang ya. Seperti itu aja tuh udah expert system kan. Bisa untuk skripsi. Oke, Luki? Oke. Jadi punya kami ini untuk menentukan itu rabun jauh atau rabun dekatnya. Enggak rabun jauh atau enggak rabun dekat, Pak. Terus coba diisi datanya. Misalnya kan di sini kan kami ada ini ya. Ada chartnya, Pak. Jadi masing-masing ini ada skornya sendiri untuk ininya. Jadi kalau misalnya skor lebih dari 5 dia akan bilang kita tuh rabun jauh. Kalau 3 sampai 4 itu mungkin. Kalau kurang dari 3 itu nggak kena rabun jauh. Jadi misalnya kalau saya cuma isi nomor 1, sisanya 0 kan di bawah 3 ya. Jadinya nanti dia bilang kita itu nggak rabun jauh. Terus kalau misalnya saya isi poin 2 sama poin 3 tambah yang terakhir ini kan lebih dari 5, nanti dia akan bilang ini terkena rabun jauh. Misalnya ini ya nanti dia bilang kemungkinan besar Anda sudah terkena rabun jauh gitu. Gitu aja sih punya kami. Ya, bagus. Ya, memang seperti itu ya expert system ya. Oke, jadi kalau seandainya Anda, skripsi saya pengen cepat selesai ya, boleh pakai expert system ya. Tapi kalau bisa pakai yang mobil app ya, biar ada tantangannya. Kalau web kan gampang sekali ya gitu. Kalau mobil app agak-agak menantang. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi yang belum presentasi? Kalau sudah semua, saya tunggu ya 1 minggu UTS-nya. Nggak perlu pakai codingnya, yang penting Anda jelaskan apa sih kira-kira yang Anda akan buat, terus manfaatnya, untuk kebutuhannya dan lain-lainnya ya. Jadi Anda tinggal tambahkan aja gitu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, yang untuk tugas yang ini Fazi itu nanti ya pas 2 minggu lagi pas masuk UTS baru, habis UTS baru saya tagih. Jadi tidak boleh pakai tulis tangan untuk mencari jawabannya. Kita orang IT ya, jadi pakai aja aplikasinya boleh apa saja ya. Boleh pakai R, boleh pakai Python, boleh pakai MATLAB, boleh pakai Orange, dan boleh pakai lainnya. Ya, yang penting Anda bisa mengimplementasikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda baca-baca, Anda diskus sama kelompoknya, Anda kerjakan UTS, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Saya tunggu 1 minggu lagi emailnya, tugasnya. Bagi yang bimbingan sama saya, siapkan bab 1 hari Minggu jam 8 malam. Habis saya ngajar sertifikasi, baru kita diskus bab 1. Saya mau nagih sampai mana bab 1-nya. Sampai ketemu 2 minggu lagi dan selamat malam.